Sekitar beberapa bulan lalu, kita udah pernah nih bahas mouse di Gaming Luna dengan harga terjangkau namun punya spek yang oke. Nah, di video kali ini kita juga lagi mau bahas sebuah mouse gaming dari Luna yang punya spek lebih tinggi dengan beberapa keunggulan yang disuguhkan dari mouse ini. Apakah benar begitu? Atau nggak jauh beda dengan sebelumnya? Mari kita lihat sama-sama. Seperti apa videonya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Ivan di sini dan kali ini kita akan bahas sebuah gaming mouse dari Digital Alliance yaitu DA Gaming Mouse Luna X2. Mouse ini hadir dengan tampilan gaming banget yang bisa dijadikan peripheral gaming teman-teman sekalian. Dan seperti biasa, nanti di reviewnya kita akan mulai dari packaging, isi paket penjualan, fitur, hingga bagaimana feeling pemakaian dari mouse-nya ini. Jadi, siapkan cemilan, duduk manis, dan kita langsung saja masuk ke reviewnya. Mulai dari packagingnya, di mana kotak kemasannya ini hadir dengan warna putih yang dominan, yang dipermanis aksen-aksen oranye di sisi depannya. Pada sisi depan ini juga yang menjadi tempat dari penampakan mouse, logo DA Gaming di bagian kanan atas, teks Luna di bagian bawah, serta beberapa fitur yang ada pada mouse ini. Lalu di sisi kanan dan kirinya hanya terdapat logo dari Digital Alliance, serta barcode dengan latar belakang berwarna putih. Sedangkan untuk sisi atas dan bawahnya tidak terdapat apa-apa, hanya polos saja. Dan terakhir di sisi belakang, di sisi ini kita akan melihat penampakan mouse dengan logo DA Gaming yang dilengkapi dengan spesifikasi dari mouse dan juga informasi akun media sosial dari Digital Alliance, serta nggak lupa juga stiker 1 tahun garansi dari produk ini. Setelah ngomongin kotak, kita masuk ke isi paket penjualannya. Dalam kotak kemasannya, kita akan langsung menemukan satu unit mouse yang terbungkus cover kardus dan plastik bening sebagai pelindung, diikuti dengan kabel Type A yang terpasang permanen sepanjang 1,75 cm, serta kertas user manual dan garansi dari mouse ini. Oh iya, kabelnya ini juga sudah terbuat dari bahan kain atau braided dengan gold plated USB di ujungnya. Jadi secara kualitas udah oke banget kabelnya ini. Untuk isi paket penjualannya sih ini simpel aja ya, sama kayak tampilan kotak dari penjualannya. Selebihnya nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Di bagian desain, mouse ini hadir mempergunakan warna putih yang dipadukan dengan warna abu-abu di sekujur bodinya. Secara tampilan sih ini bisa dibilang udah gaming banget lah. Kita bisa lihat dari bodinya yang terdapat sudut-sudut tajam dengan beberapa lekukan serta strip berwarna abu-abu di belakangnya sebagai jalur dari RGB LED-nya. Serta nggak lupa juga logo DA Gaming yang bisa menyala secara bergantian seperti mouse DA pada umumnya. Nanti warna dari kelap-kelip gemintangnya ini bisa kita ubah via tombol DPI yang secara total memiliki 9 template efek warna. Nah, teman-teman pasti akan berpikir nih, kalau kita ganti lewat tombol DPI, apakah settingan DPI-nya akan berubah? Nah, oleh karena itu kita mau ngasih tahu nih, kalau DA juga menyediakan opsi pengaturan via software yang bisa kita download. Tapi nanti ini kita bahas di bagian fitur, jadi sabar sedikit, oke? Lebih lanjut untuk dimensinya, mouse ini hadir dengan bentuk yang terlihat bongsor, yaitu sebesar 13,5 x 7,8 cm dengan ketebalan 4,4 cm dan bobot sekitar 108 gram. Hal ini mungkin karena secara material, produk ini mempergunakan bahan plastik di sekujur bodinya, dan untuk film pemakaiannya pun sebenarnya better lah. Karena dengan bentuknya yang besar serta bobotnya yang ringan, ini yang membuat saat kita menggenggam nggak cepat bikin pegel. Namun sayangnya mouse ini tidak didesain ambidextrous, jadi untuk teman-teman kidal, mohon maaf, akan sedikit kerepotan menggunakan mouse ini. Terlepas dari tampilan dan dimensinya, untuk soal tombol, surprisingly mouse ini punya banyak tombol di sini. Secara total ada 10 tombol yang masing-masing terdiri dari tombol klik kiri dan klik kanan, tombol scroll wheel di tengah yang berdekatan dengan tombol DPI, satu tombol switch, satu tombol khusus 3 kali klik tombol next dan previous, serta tombol lock untuk DPI di bagian sebelah kiri. Beralih ke sisi bawah mouse, di sini kita akan menemukan optical sensor dan juga 3 pad silikon berwarna putih agar tidak kesat saat menggerakkan mouse ini. Di sisi fitur sebagai mouse gaming, DA Gaming Luna X2 ini punya spek yang cukup oke, di mana mouse ini dilengkapi dengan optical sensor dari PixArt PMW3327 yang memiliki DPI hingga 6200 dpi dan dapat kita ubah dengan tombol DPI yang ada pada bagian atas mouse.
Sensor ini juga memiliki maksimal tracking speed sebesar 220 IPS dan akselerasi hingga 30G. Lalu untuk mengkoneksikan mouse-nya, maka hanya dapat dikoneksikan lewat kabel USB yang tertanam pada mouse itu sendiri. Dan untuk urusan polling rate, mouse ini memiliki polling rate yang sangat tinggi, mulai dari 125 Hz hingga 1000 Hz, di mana secara polling rate ini sudah mencapai rata-rata mouse gaming yang ada di pasaran saat ini. Nah, dengan polling rate 1000 Hz begini, tentunya kalau dipakai game-game kompetitif ataupun game-game FPS, harusnya ini aman-aman saja. Kalau dilihat dari spek sensornya, mouse DA Luna X2 ini mendapatkan peningkatan nih dari kemampuan sensornya, di mana DA Luna X2 sebelumnya menggunakan sensor PixArt PMW3325. Perbedaannya ini terlihat pada DPI yang sebelumnya hanya memiliki 5000 DPI, maka di PMW3327 ini sudah mendapatkan 6002 DPI. Lalu untuk tracking speednya yang sebelumnya di maksimal 100 IPS, sekarang di 220 IPS. Dan yang terakhir, akselerasinya pun dari maksimal hanya 20G, sekarang bisa hingga 30G. Menurut kita, perbedaan spek dari kedua sensor ini terlihat signifikan yang tertanam di mouse-nya. Hal ini tentunya akan mempengaruhi dari segi performa ataupun dari segi feeling pemakaiannya. Tapi memang dari segi dimensi serta desainnya sih nggak ada yang berubah cukup signifikan. Ya semacam kayak facelift begitulah. Bodinya masih sama tapi speknya agak dinaikin. Ya lumayan juga lah, namanya naik 2 angka doang tapi punya spek yang bisa naik lebih jauh. Lebih lanjut untuk tombol klik kiri dan klik kanannya, mouse ini sayangnya nggak ada dapat perubahan dan masih dilengkapi dengan switch dari Huano yang diklaim mampu bertahan hingga 20 juta klik. Sedangkan untuk tombol next dan previous serta tombol lainnya, masing-masing ini masih menggunakan switch dari membran. Untuk feeling switch dari Huano ini memang masih clicky. Dan suara klikinya yang dihasilkan pun ini masih terdengar jelas saat digunakan. Walaupun begitu, kita sih memang nggak ada komplain di sini. Nah, daripada penasaran, mending berikut ini deh contoh feedback klik dari mouse DA Gaming Luna X2. Dan seperti yang sudah kita mention tadi, kalau mouse ini sudah ada software pendukung yang sayangnya hanya support Windows dan bisa kita download dari website Digital Alliance. Lalu pilih model Luna X2 dan waktu mendownloadnya juga jangan lupa pilih yang model sensor terbaru yaitu PMW3227 biar bisa memanfaatkan secara maksimal sensornya ini. Kita acungi jempol sih buat DA karena nggak mangkas fitur ini. Karena terkadang kan ada aja nih keluarin produk baru tapi fitur yang udah lama malah dipangkas. Tapi untungnya DA Gaming masih mempertahankan fitur ini di Gaming Luna X2 kali ini. Nanti di dalam aplikasinya ini kita bisa gunakan untuk mengatur berbagai setting. Untuk dari aspek yang tersedia pun sih ini nggak jauh-jauh berbeda dengan mouse Luna X2 sebelumnya. Dimana di dalamnya ini kita bisa merubah settingan seperti DPI, warna LED, brightness, hingga speednya. Dan tentunya juga yang paling menarik adalah fitur makronya ini. Di sini kita dapat melakukan serangkaian kombinasi klik dan mengoperasikannya. Untuk cara menggunakannya sih mudah saja. Kita cukup klik menu makro dan akan muncul kolom makro list dan keylist. Selanjutnya pilih new makro pada makro list, lalu beri nama fungsi makro yang kita inginkan. Setelah itu kita klik record hingga muncul beberapa keylist dan lalu edit delay pada kolom konten. Setelah selesai tinggal stop record dan terakhir kita klik apply. Nanti untuk menjalankannya, kita bisa memilih setting makro editornya yang ditempatkan di kolom profile sesuai settingan yang diatur tadi. Selanjutnya pilih profile dan klik kanan pada mouse, lalu pilih basic macro dan kita tinggal klik apply saja. Dengan begini kita salut sih apa yang dilakukan dengan DA Gaming. Fitur-fitur mahal seperti ini sudah banyak diberikan kepada mouse budget dari DA Gaming. Jadi buat kita yang nyari mouse gaming terjangkau itu merasa happy aja dengan adanya fitur seperti ini. Sekali lagi good job buat DA Gaming. Overall, menurut pendapat pribadi kita, DA Gaming Luna X2 yang versi terbaru ini merupakan mouse yang mendapatkan peningkatan di sisi sensornya dengan bentuk yang gamers banget dan juga harga yang terjangkau. Meskipun menurut kita sih secara luar nggak ada perbedaan dibandingkan yang sebelumnya, tapi untuk kita yang udah terlanjur suka gitu sama modelnya, yang nggak pakai mikir langsung gas beli mouse-nya ini aja. Karena kemampuan sensornya dan juga polling rate hingga 1000 Hz ini menjadikan pergerakan tangan kita bisa di-capture dengan baik dan cocok buat kita para gamers yang butuh device responsif tapi dengan harga yang terjangkau. Ditambah fitur makro pada mouse ini menjadikan daya tarik tersendiri dari produk ini serta membuat kita lebih efektif dan efisien dalam melakukan beberapa pekerjaan. Dan untuk soal harganya, mouse ini dibanderol dengan harga yang sama, yaitu di Rp249.000 saja.
top marko top lah ini pokoknya. Apalagi buat kita pribadi sih mending beli beginian ya mouse-nya. Jadi bisa hemat banyak biaya dan bisa dialihkan uangnya ke yang lain. Contohnya kayak beli game gitu, ya kan? Daripada mouse-nya mahal tapi gamenya bajakan, ya kan? Nah, nanti buat teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di deskripsi yang kita tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi juga sosial media Pixel Techno dan Pixel Media Group seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu pixelmediagroup.com. Oh ya, kunjungi juga beberapa YouTube channel kita yang di bawah Pixel Media Group, yaitu Pixel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas soal vlog aktivitas kita dan keluarga, serta Pixel Toys Time. Nah, ini channel yang baru yang bahas tentang soal mainan. Jadi jangan lupa di subscribe ya guys. Subscribe. Jadi itu dia video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Ivan pamit. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.